Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah atau isu etika yang muncul dari kemajuan teknologi dan informasi, beserta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dari segala aspek. Perkembangan teknologi dan informasi kini telah masuk ke seluruh peri kehidupan manusia. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan informasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi dan informasi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Kemajuan TI atau teknologi informasi akan dihadapkan pada berbagai bidang, bahkan hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini dapat dipengaruhi oleh adanya perkembangan TI atau teknologi informasi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, semua orang dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak lepas dari teknologi. Seorang dosen kalau pergi ke kampus tidak lupa membawa laptop dan LCD. Setiap orang selalu berdampingan dengan HP di saat jam-jam istirahat di rumah. Selalu ditemani dengan tayangan TV dan lain sebagainya. Semua itu hanya sebagian kecil saja dari pengaruh perkembangan yang ditimbulkan oleh TI atau teknologi informasi. Nah, dalam akhir-akhir ini, TI atau teknologi informasi yang pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif saja. Nah, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal-hal negatif. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi terhadap kehidupan manusia baik dari dampak positif dan negatif dari berbagai aspek diantaranya yaitu 1. Bidang informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya bidang informasi dan komunikasi, kita dapat lebih cepat menerima informasi terbaru di belahan bumi manapun dengan cepat dan akurat tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. Tetapi hal ini juga dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu seperti pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Bidang ekonomi dan industri. Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang ekonomi dan komunikasi, pertumbuhan ekonomi meningkat tinggi dan produktivitas dunia industri semakin meningkat pula. Persaingan dalam dunia kerja juga semakin tinggi, sehingga menuntut pekerja untuk menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi, hal ini juga dapat menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif, boros, dan memiliki kecenderungan untuk menyukai jalan pintas atau instan dalam melakukan segala hal. 3. Bidang sosial dan budaya. Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang sosial dan budaya, kesetaraan gender antara wanita dan pria mulai terwujud. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Tetapi, hal ini dapat juga menyebabkan kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar yang telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. 4. Bidang pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mencari ilmu dan pendidikan. Dalam hal ini, guru bukanlah lagi satu-satunya sumber ilmu dan pusat pendidikan. Metode-metode pembelajaran yang baru juga muncul dalam memudahkan siswa dalam belajar. Tetapi hal ini juga dapat menyebabkan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. 5. Bidang politik. Timbulnya kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru.
serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas-kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Proses regenerasi kepemimpinan. Peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Jadi kesimpulannya itu, kehidupan masyarakat saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus tetap bijaksana dalam menanggapinya agar tidak terjadi penyalahgunaan perkembangan teknologi ini. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dari